Legenda tentang Phoenix simbol, kehidupan, kematian, dan kebangkitan dalam berbagai mitologi. Halo guys, kembali lagi di channel Sukses TV. Kali ini saya akan membahas legenda tentang Phoenix, simbol kehidupan, kematian, dan kebangkitan dalam berbagai mitologi. Dalam banyak budaya dan mitologi kuno, terdapat kisah-kisah tentang makhluk legendaris bernama Phoenix, burung api yang penuh misteri dan keajaiban. Phoenix bukanlah burung biasa, ia adalah simbol dari siklus kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Dengan bulu-bulu berwarna emas dan merah yang memancarkan cahaya seolah-olah matahari terbit, Phoenix memikat hati para dewa, manusia, dan makhluk-makhluk lainnya. Phoenix muncul sebagai simbol keabadian, kebijaksanaan, dan harapan, di mana dalam siklusnya yang tak berujung, ia melambangkan kekuatan alam yang abadi dan kemampuan untuk bangkit kembali dari kehancuran. Phoenix pertama kali muncul dalam catatan mitologi Mesir kuno sebagai Bennu, burung suci yang terkait erat dengan siklus matahari dan regenerasi. Bennu, menurut legenda Mesir, adalah penjelmaan dari jiwa dewa matahari Ra, dan bertindak sebagai perwujudan dari prinsip keabadian. Burung ini dianggap sebagai simbol awal mula kehidupan, yang muncul dari perairan primordial Nun pada saat penciptaan dunia. Dalam mitologi Mesir, Bennu hidup di atas pohon suci atau pilar benben di kuil matahari di Heliopolis, yang merupakan pusat dari kekuatan kosmis dan tempat di mana alam semesta pertama kali terbentuk. Legenda menyatakan bahwa Bennu memiliki kehidupan yang sangat panjang, mencapai ratusan tahun. Ketika Bennu merasakan bahwa akhir hidupnya telah mendekat, ia akan membangun sarang dari kayu manis, mur, dan rempah-rempah aromatik lainnya. Kemudian, Bennu akan duduk di atas sarang itu, menunggu panas dari matahari untuk memicu api yang akan membakarnya hingga menjadi abu. Namun, dari abu tersebut, Bennu tidak mati, sebaliknya, ia terlahir kembali sebagai burung muda yang segar dan kuat, melanjutkan siklus hidupnya yang abadi. Proses ini melambangkan kelahiran kembali, kebangkitan, dan keabadian. Phoenix juga memiliki hubungan erat dengan Dewa Osiris, dewa kematian dan kebangkitan, yang juga merupakan simbol dari siklus hidup dan kematian. Seperti Osiris, Bennu dipandang sebagai makhluk yang melampaui kematian dan melambangkan harapan akan kehidupan setelah mati. Oleh karena itu, burung Bennu seringkali disembah sebagai entitas yang membawa kehidupan baru setelah kematian dan sebagai penjaga dari kebijaksanaan kosmis. Phoenix dalam mitologi Yunani membawa legenda Phoenix ke panggung dunia dengan cerita yang lebih mendalam tentang burung ini sebagai simbol keabadian dan kebangkitan. Dikenal sebagai Phoenix dalam bahasa Yunani, burung ini digambarkan sebagai makhluk yang luar biasa indah, berukuran besar, dan berwarna-warni, dengan bulu-bulu emas yang bersinar dan mata yang berkilauan seperti batu permata. Phoenix diyakini hidup selama ratusan hingga 1000 tahun, dan pada akhir siklus hidupnya, ia akan membangun sarang dari kayu aromatik seperti mur, kayu manis, dan dupa. Ketika saatnya tiba, Phoenix akan membakar dirinya sendiri di sarangnya dengan api yang menyala terang, menelan dirinya dalam kobaran api suci. Namun, ketika api itu padam, yang tersisa hanyalah abu, dari mana Phoenix muda akan muncul, terlahir kembali dengan kekuatan dan semangat baru. Phoenix muda ini kemudian akan terbang ke kuil matahari di Heliopolis untuk menguburkan abu pendahulunya, sebelum memulai siklus hidupnya yang baru. Kisah ini melambangkan proses pembaruan dan transformasi, serta keyakinan akan kebangkitan dan kehidupan setelah kematian. Dalam mitologi Yunani, Phoenix tidak hanya menjadi simbol dari keabadian, tetapi juga menjadi lambang dari transformasi spiritual dan pengampunan dosa. Phoenix menunjukkan bahwa meskipun kehidupan dapat berakhir dalam kehancuran, selalu ada harapan untuk memulai kembali, untuk bangkit dari abu dan menjalani kehidupan yang baru dengan kebijaksanaan dan kekuatan yang lebih besar. Kisah Phoenix juga membawa pesan moral yang mendalam, mengajarkan bahwa dari setiap akhir yang tampak, selalu ada awal baru yang menunggu. Dalam kehidupan manusia, legenda ini memberikan inspirasi untuk tetap bertahan dan tidak menyerah, karena setiap tantangan atau kesulitan dapat diatasi dengan semangat kebangkitan. Phoenix dalam mitologi Romawi mengadopsi dan mengembangkan kisah Phoenix dari mitologi Yunani, memperkenalkannya sebagai simbol dari siklus alam dan perubahan zaman. Dalam mitologi Romawi, Phoenix dianggap sebagai satu-satunya burung sejenisnya yang ada di dunia, dan hidup selama sekitar 500 tahun sebelum ia memulai proses pembakarannya sendiri.
Orang Romawi melihat Phoenix sebagai simbol dari kekaisaran yang abadi dan kekuatan yang tak terkalahkan. Burung ini menjadi lambang dari kebangkitan Roma setelah setiap kekalahan atau masa sulit, menunjukkan bahwa kekaisaran selalu dapat bangkit kembali dari kehancuran dan meraih kejayaan baru. Bahkan, munculnya Phoenix di langit dianggap sebagai pertanda dari perubahan besar atau pembaruan dalam kekaisaran, mencerminkan gagasan tentang regenerasi sosial dan politik. Selain itu, Phoenix dalam mitologi Romawi juga dikaitkan dengan konsep kekekalan jiwa dan kehidupan setelah kematian. Phoenix dianggap sebagai makhluk ilahi yang menunjukkan bahwa jiwa manusia tidak pernah benar-benar mati, tetapi hanya mengalami perubahan dan pembaruan dalam bentuk yang baru. Kepercayaan ini mencerminkan pandangan Romawi tentang siklus alam dan kepercayaan pada keabadian serta kelangsungan hidup setelah kematian. Di Tiongkok kuno, Phoenix dikenal sebagai Feng Huang, salah satu dari 4 hewan suci dalam mitologi Tiongkok, bersama dengan naga, kilin, dan kura-kura. Feng Huang sering digambarkan sebagai burung yang menggabungkan elemen-elemen dari beberapa hewan lainnya, kepala ayam, tubuh burung layang-layang, ekor ikan, dan kaki rusa. Warna-warna cerah dari Feng Huang melambangkan 5 kebajikan utama dalam budaya Tiongkok: keadilan, kebaikan, kesetiaan, ketulusan, dan kebijaksanaan. Feng Huang dianggap sebagai simbol kekaisaran dan menjadi lambang dari raja dan ratu, serta keharmonisan antara yin dan yang. Feng Huang seringkali digambarkan dalam pasangan, dengan Feng sebagai simbol maskulinitas, yang, dan Huang sebagai simbol femininitas, yin. Ketika kedua elemen ini bersatu, mereka melambangkan keseimbangan kosmik dan harmoni alam semesta. Dalam legenda Tiongkok, Feng Huang diyakini hanya muncul pada masa-masa perdamaian dan kemakmuran, menunjukkan bahwa suatu era berada di bawah pemerintahan yang adil dan bijaksana. Kehadiran Feng Huang di langit dianggap sebagai tanda dari berkat surgawi dan perlindungan ilahi, memberikan harapan kepada rakyat bahwa mereka hidup dalam keberuntungan dan kesejahteraan. Namun, ketika Feng Huang menghilang, itu dianggap sebagai pertanda bahwa masa-masa sulit atau bencana akan datang, dan bahwa dunia sedang mengalami ketidakseimbangan. Feng Huang juga dikaitkan dengan kebangkitan dan pembaruan, meskipun tidak dengan cara yang sama seperti Phoenix dalam mitologi Yunani atau Romawi. Dalam mitologi Tiongkok, Feng Huang lebih mencerminkan siklus alam dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan pemerintahan. Namun, seperti Phoenix, Feng Huang tetap menjadi simbol dari kekuatan hidup yang abadi dan kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan. Di Jepang, Phoenix dikenal sebagai Ho-Oh atau Ho, burung ilahi yang melambangkan keberuntungan, kebajikan, dan kekuatan surgawi. Ho-Oh sering digambarkan dalam seni dan sastra Jepang sebagai burung yang indah dan agung, dengan bulu-bulu berwarna-warni yang cerah dan mencolok. Dalam mitologi Jepang, Ho-Oh adalah burung yang hanya muncul pada saat-saat yang sangat istimewa, seperti kelahiran seorang kaisar, atau ketika dunia berada dalam keadaan harmoni dan kedamaian. Legenda Jepang menggambarkan Ho-Oh sebagai burung yang datang dari surga untuk menandai permulaan era yang baru, dan untuk membawa berkat serta kedamaian ke dunia. Ho-Oh diyakini membawa pesan dari para dewa dan sering dianggap sebagai perlambang dari kedaulatan ilahi dan kekuatan spiritual. Kehadiran Ho-Oh di langit dianggap sebagai tanda bahwa dunia sedang mengalami regenerasi dan bahwa kekuatan surgawi sedang bekerja untuk membawa keseimbangan dan kebahagiaan bagi umat manusia. Namun, Ho-Oh juga memiliki aspek yang mirip dengan Phoenix dalam hal siklus hidup dan kematian. Dikisahkan bahwa Ho-Oh muncul pada awal penciptaan dunia, dan akan kembali ke surga setelah dunia mencapai puncak kehancuran, untuk memulai siklus baru kehidupan. Ini mencerminkan gagasan tentang siklus abadi dari penciptaan, kehancuran, dan kebangkitan, yang merupakan tema umum dalam mitologi Jepang. Phoenix, dalam semua bentuknya di berbagai mitologi, selalu menjadi simbol dari kekuatan yang lebih besar daripada kehidupan itu sendiri. Burung ini mewakili siklus kehidupan, kematian, dan kebangkitan yang terus berulang, mengingatkan kita bahwa meskipun ada akhir yang tampak, selalu ada awal yang baru menunggu. Phoenix adalah simbol dari keberanian untuk menghadapi kematian dan kehancuran dengan keyakinan bahwa kehidupan baru akan muncul dari abu. Phoenix juga membawa pesan tentang pentingnya pembaruan dan transformasi dalam kehidupan. Dalam banyak mitologi, Phoenix menunjukkan bahwa perubahan, meskipun terkadang menyakitkan, adalah bagian dari proses alami yang membawa kehidupan ke tingkat yang lebih tinggi. Dari abu kehidupan lama, kehidupan baru yang lebih kuat dan lebih bijaksana akan bangkit.
Pesan ini memberikan harapan bagi mereka yang menghadapi kesulitan atau penderitaan, menunjukkan bahwa selalu ada peluang untuk memulai kembali dan menemukan makna baru dalam kehidupan. Dalam konteks spiritual, Phoenix sering dikaitkan dengan perjalanan jiwa, di mana kematian hanyalah transisi menuju kehidupan yang lebih tinggi. Phoenix melambangkan kebangkitan spiritual dan pencerahan, di mana seseorang dapat melepaskan diri dari keterikatan duniawi dan mencapai tingkat pemahaman dan kesadaran yang lebih tinggi. Phoenix menjadi simbol dari perjalanan jiwa manusia, dari kegelapan menuju cahaya, dari kematian menuju kehidupan yang abadi. Phoenix juga memiliki makna sosial dan politik, terutama dalam budaya Romawi dan Tiongkok, di mana ia menjadi simbol dari regenerasi masyarakat dan perubahan zaman. Phoenix menunjukkan bahwa setiap era memiliki akhir, tetapi dari akhir itu, selalu ada potensi untuk era baru yang lebih baik. Dalam konteks ini, Phoenix menjadi simbol dari harapan dan perubahan yang positif, mendorong masyarakat untuk terus bergerak maju meskipun menghadapi tantangan. Legenda Phoenix tidak hanya terbatas pada mitologi kuno, ia juga telah menginspirasi banyak karya seni, sastra, dan budaya populer di zaman modern. Phoenix sering muncul dalam cerita-cerita fiksi, film, dan game sebagai simbol dari kekuatan yang tidak terkalahkan dan kemampuan untuk bangkit kembali dari kehancuran. Dalam banyak cerita modern, Phoenix sering digambarkan sebagai makhluk yang memberikan kekuatan dan inspirasi kepada pahlawan, membantu mereka mengatasi rintangan dan mencapai kemenangan. Selain itu, Phoenix juga telah menjadi simbol dari berbagai gerakan sosial dan politik, di mana ia melambangkan pembaruan, perubahan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Banyak organisasi dan komunitas menggunakan Phoenix sebagai lambang mereka, mencerminkan keyakinan mereka pada kekuatan pembaruan dan transformasi. Phoenix juga memiliki tempat yang istimewa dalam spiritualitas dan agama modern, di mana ia sering diidentifikasikan dengan konsep kebangkitan, kehidupan setelah mati, dan pencerahan spiritual. Phoenix menjadi simbol dari perjalanan jiwa manusia dari kematian menuju kehidupan baru yang abadi, dan dari kegelapan menuju cahaya yang ilahi. Dengan demikian, Phoenix bukan hanya sebuah makhluk mitologis, tetapi juga cerminan dari harapan abadi manusia untuk terus bertahan, bangkit kembali, dan berkembang, meskipun menghadapi tantangan dan kesulitan yang paling berat. Dalam setiap legenda dan kisah yang melibatkan Phoenix, kita menemukan pesan yang kuat tentang kehidupan, kematian, kebangkitan, dan keabadian, yang terus menginspirasi kita untuk menjalani hidup dengan semangat yang tak tergoyahkan. Terima kasih yang sudah menonton, semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. TAC out.